Saudara-saudari, salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih bagi-Mu Tuhan Allah Bapa kami untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami sepanjang satu hari ini. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Pada malam ini Tuhan, kami mau membaringkan diri dalam tempat tidur kami, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami boleh mengerti akan kehendak dan kebenaran dari firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat renungan malam Shalom, firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 21 sampai ayat 38, dan yang menjadi ayat pembimbing ayat 29. Begini firman Tuhan. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak akan membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbuat apa yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap hari kita melakukan pekerjaan kita, dan setiap pekerjaan, setiap hal yang kita lakukan, setiap apa yang kita jalani adalah sangat penting dan bersifat menentukan tujuan dan harapan kita. Setiap detik, menit, jam, hari ke hari, dan setiap kesempatan yang kita lalui menentukan apa yang akan kita dapatkan. Karena itu, kita semua harus memanfaatkan segenap waktu dan kesempatan itu untuk meraih yang terbaik bagi kita. Dengan demikian, kita tidak menjalani hidup ini dengan sia-sia. Saat kita menjalani hari-hari kita, waktu dan kesempatan yang kita lalui, salah satu yang menjadi harapan terbesar kita adalah bagaimana supaya setiap perbuatan kita berkenan kepada Tuhan. Dalam setiap apa yang kita lalui, juga dalam hal perkataan atau gerak-gerik seluruh hidup kita, bagaimana supaya berkenan bagi Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom, sebagai orang yang ingin dikenang Tuhan, tentu kita harus mengenal Dia terlebih dahulu, mengenal perbuatan-perbuatannya dan teladan apa yang dapat diberikannya kepada kita, sehingga dengan ini ada pengenalan kita yang sungguh-sungguh, ada pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita boleh mengenal segala perbuatan dan teladan yang diberikan oleh Tuhan, maka kita akan mengikuti seturut dengan apa yang telah Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan. Namun sebaliknya, tanpa ada pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, maka sulit bagi kita untuk menjadi
orang yang berkenan kepadanya. Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, maka kita tidak dapat melakukan dan mengikuti seturut dengan apa yang sudah diperbuatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, renungan pada malam hari ini mengisahkan pertemuan dan percakapan Tuhan Yesus dengan orang Yahudi dan juga orang Farisi. Tuhan Yesus dalam pertemuan ini, Dia selalu bersaksi tentang dirinya sebagai anak yang diutus oleh Allah Bapa. Ini adalah suatu kebenaran yang harus diberitakan. Akan tetapi, orang Yahudi tidak dapat percaya dan tidak menerima kesaksian Tuhan Yesus. Bahkan mereka tidak dapat percaya akan kehadiran Tuhan Yesus sebagai anak yang diutus oleh Allah Bapa, sehingga mereka menghakimi Tuhan Yesus menurut ukuran manusia, mengatakan bahwa kedatangan Yesus di dunia ini bukanlah dari Allah Bapa. Kita tahu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa orang Yahudi sangat memperhatikan kepercayaan mereka kepada Allah Bapa. Tetapi mereka tidak menerima Yesus sebagai anak yang diutus oleh Allah Bapa. Justru kehadiran Tuhan Yesus mengusik mereka. Walaupun Tuhan Yesus berkali-kali bersaksi tentang dirinya, namun mereka sama sekali tidak memahami kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Mereka tidak percaya akan Tuhan Yesus. Mereka sulit menerima pengakuan dan kesaksian Tuhan Yesus akan dirinya sendiri. Apa yang menghalangi orang-orang Yahudi dan orang Farisi sehingga sulit untuk menerima kesaksian Tuhan Yesus? Yang menyebabkannya adalah karena hidup mereka masih dikuasai oleh kedagingan, keduniawian, dan hidup di dalam dosa. Mereka melihat dan memandang kehadiran Yesus dari kacamata kedagingan, bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Mereka memandang kehadiran Tuhan Yesus menurut standar duniawi, melihat asal-usul kelahiran dan latar belakang keluarga Tuhan Yesus. Dan memandang kehadiran Yesus karena mereka, orang Yahudi atau Farisi itu, masih hidup dikuasai oleh dosa. Oleh karena itu, mata iman mereka tidak dapat melihat kemuliaan Allah di dalam Tuhan Yesus. Mereka akan tetap menjadi hamba dosa dan mati di dalam dosanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, barang siapa yang percaya dan menerima kesaksian Yesus bahwa Dia berasal dari Allah, maka dia yang percaya akan melihat kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan mereka dari kuasa kedagingan, duniawi, dan dosa. Sebaliknya, barang siapa yang tidak percaya akan kesaksian Tuhan Yesus, dia tidak berasal dari Allah, dia tidak percaya, akan tetap menjadi hamba dosa yang tidak dapat melihat kebenaran, dan kebenaran itu tidak dapat memerdekakan dan menyelamatkannya.
Sahabat renungan malam Shalom, Tuhan Yesus yang disebut sebagai Kristus, yang adalah Anak Allah yang diutus, hadir di dunia ini untuk menyatakan keselamatan dari Allah Bapa. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Dengan memiliki kepercayaan ini, seseorang dapat dikenan oleh Allah. Kita tidak juga hanya sekedar berkata atau mengaku percaya. Kita diperkenan oleh Allah jika kita dapat berbuat apa yang berkenan dan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu memutuskan hidup kita dari kuasa yang bersifat kedagingan, yang bersifat duniawi, dan yang masih hidup di dalam dosa. Segala nafsu duniawi yang membuat kita mengabaikan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Kita adalah manusia yang berasal dari Allah, bukan dari daging dan bukan dari dunia ini, dan bukan hamba dosa. Karena itu, jangan membiarkan dunia ini membentuk diri kita dan berkuasa dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menjadi orang yang dikenan oleh Allah adalah jika kita dapat mengenal Tuhan Yesus, mengenal kehendaknya, mengenal segala perbuatannya, dan melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita dapat mengenal dan melakukan kehendak Tuhan Yesus? Kita mengenal kehendak Tuhan Yesus adalah melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Firman Tuhan yang kita kenal tetap tidak pernah berubah. Sekalipun bumi berlalu, namun firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Sekalipun firman Tuhan secara berulang-ulang berkali-kali diberitakan, disaksikan, atau dikhotbahkan, namun kita tidak dapat menolak firman itu atau mengatakan sudah bosan mendengar firman Tuhan, sudah bosan mendengar khotbah akan firman Tuhan. Yesus sendiri tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti untuk memberitakan kebenaran akan firman Tuhan, tidak pernah berhenti untuk memberitakan dirinya sendiri sebagai pribadi yang diutus oleh Allah Bapa untuk melakukan tujuan Allah, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa supaya selamat, termasuk menyelamatkan kita masing-masing. Menjadi orang yang layak dan dikenan oleh Allah, maka kita akan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana Allah telah mengutus Tuhan Yesus, Allah menyertainya. Allah tidak membiarkan Tuhan Yesus sendiri, baik di dalam kesaksiannya, baik di dalam penderitaannya maupun kematiannya di kayu salib. Sebab Allah Bapa senantiasa memberkati, menyertai, karena Tuhan Yesus sebagai anak Allah berbuat apa yang berkenan kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Demikian hidup kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Jika kita berbuat apa yang berkenan kepada Allah, Ia juga turut menyertai kita. Dia tidak membiarkan diri kita sendiri dalam keadaan apapun,
Dia tidak membiarkan kita melewati hari-hari kita tanpa penyertaan-Nya. Dan dalam situasi apapun yang kita hadapi, dalam kesukaan, dalam kedukaan, Dia Tuhan yang selalu menyertai kita. Sehingga hari-hari yang kita lewati tidak akan pernah sia-sia, tidak menjadi sia-sia, karena Tuhan Allah Bapa selalu berada menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini, yang mengajarkan kami supaya melakukan segala firman Tuhan menurut kehendak Tuhan, agar kami boleh dilayakkan dan diperkenan bagimu Tuhan Allah Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan ketika kami boleh beristirahat di dalam tempat tidur kami, jagailah tubuh, roh, dan jiwa kami, agar kami boleh melewati malam ini seturut dengan penyertaan Tuhan. Dan bangunkan kami di esok pagi, supaya kami dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.